Di balik mitos hantu berbaju merah yang melegenda, Jembatan Ancol menyimpan arsip kelam tentang femisida di era kolonial yang jarang dibahas. Kita akan bedah kasus ini, mana yang murni fakta sejarah dan mana yang sekadar distorsi otak manusia saat ketakutan. Tahun 1817 bukan masa indah. Batavia adalah kota dengan kesenjangan sosial ekstrim di mana wanita pribumi sering menjadi komoditas bagi tuan tanah kaya. Dalam struktur sosial yang timpang ini, hiduplah Arya, kembang desa kawasan Paseban yang hidup sederhana bersama ibunya, Mak Emper, dan dikenal karena ketaatannya, bukan karena sifat menggoda. Kecantikan alaminya tanpa sengaja menarik perhatian predator seksual paling berbahaya di Batavia saat itu. Arsip sejarah mencatat nama Oi Tambasia, playboy kaya raya pemilik villa di Bintang Mas yang terkenal sadis dan kebal hukum. Ia terobsesi menjadikan Arya sebagai koleksi wanita simpanannya, sebuah keinginan yang ditolak tegas oleh Arya. Penolakan Arya dianggap penghinaan besar. Oi mengirim centeng bayaran, piun dan surah untuk melakukan penculikan paksa. Uang gagal membeli harga diri, maka kekerasan menjadi jalan pintas yang dipilih sang tuan tanah. Arya melarikan diri di tengah malam, namun tanpa sadar ia berlari ke arah utara menuju kawasan Ancol yang saat itu masih berupa rawa liar. Ia menjauhi rumah demi melindungi ibunya, namun justru mendekati ajal yang sudah menunggu. Fakta geografis, Ancol abad 19 adalah hutan bakau pasang surut yang dikenal sebagai keraf muara, sarang buaya, dan wabah malaria. Wilayah ini sunyi senyap, tempat sempurna untuk menyembunyikan kejahatan tanpa saksi mata. Para centeng berhasil memotong jalur Arya di dekat bendungan Dempet, menjebaknya di jalan buntu. Napas Arya habis, namun keberaniannya untuk melawan tetap menyala di hadapan dua pria bersenjata itu. Terjadi pergulatan fisik di atas jembatan kayu. Arya melawan sekuat tenaga hingga membuat para penculik panik dan kehilangan kendali. Niat penculik berubah menjadi pembunuhan brutal ketika benda tumpul menghantam kepala gadis malang itu. Tubuh Arya yang tak bernyawa dibuang ke rawa untuk menghilangkan jejak, berharap lumpur dan arus pasang laut menghapus eksistensinya. Namun, mayat itu justru tersangkut di akar bakau, menolak untuk hilang di telan bumi. Keadilan sejarah terjadi. Oi Tambasia akhirnya dihukum gantung di lapangan Stadhuis atau Fatahillah pada 1856, meski vonis utamanya karena kasus pembunuhan lain. Ini membuktikan bahwa Oi memang figur kriminal nyata dalam sejarah Batavia, bukan tokoh fiksi. Setelah penemuan mayat, cerita mulut ke mulut berkembang liar, mengubah tragedi kriminal menjadi cerita hantu penasaran. Masyarakat butuh media untuk menyalurkan rasa takut mereka terhadap penguasa, dan hantu Arya menjadi simbol perlawanan tak kasat mata. Perlu dicatat, lokasi asli tragedi diyakini berada di Jembatan Pintu Air, sekarang dekat RE Marta Dinata, bukan di lokasi wisata Ancol modern. Komersialisasi mengubah lokasi horor sesungguhnya menjadi tempat hiburan, mengaburkan situs sejarah yang asli. Sinetron tahun 90-an merusak narasi asli dengan menampilkan si manis sebagai hantu seksi yang jenaka. Korban kekerasan seksual direduksi menjadi objek tontonan, membuat kita lupa bahwa ada nyawa manusia yang hilang dalam cerita ini. Namun, mari kita berpikir kritis. Apakah kecelakaan yang sering terjadi di Ancol benar-benar ulah hantu Arya? Sains memiliki penjelasan logis yang jauh lebih masuk akal daripada intervensi arwah penasaran. Pertama, fenomena pareidolia, kecenderungan otak manusia untuk mengenali pola wajah pada benda mati. Dalam kondisi gelap dan takut, otak Anda mengedit bayangan pohon atau pantulan lahit menjadi sosok wanita.
Secara meteorologi, pertemuan udara panas darat dan dingin laut di Ancol menciptakan kabut tipis atau halimun yang membiaskan lampu jalan. Efek visual ini sering disalahartikan sebagai penampakan yang melayang atau menyeberang jalan. Jalanan Ancol yang lurus dan monoton memicu highway hypnosis, kondisi trance di mana otak pengemudi tertidur meski mata terbuka. Ini penyebab utama kecelakaan tunggal, bukan karena setir dibanting oleh hantu. Mayoritas kecelakaan terjadi di jam-jam kritis biologis, tengah malam hingga subuh, saat tubuh mengalami microsleep. Detik-detik hilangnya kesadaran ini fatal dan otak yang tajuk sering berhalusinasi melihat sesuatu untuk merasionalisasi kesalahan. Angin laut yang bergesekan dengan struktur jembatan beton bisa menghasilkan infrasound atau gelombang suara frekuensi rendah. Sains membuktikan gelombang ini bisa memicu rasa takut irasional, merinding, dan perasaan diawasi tanpa sebab visual. Psikologi confirmation bias bekerja kuat di sini. Karena Anda sudah mendengar legenda itu, otak Anda secara tidak sadar mencari bukti keberadaan hantu. Setiap suara angin atau bayangan langsung diterjemahkan sebagai si manis karena sugesti awal. Faktor keamanan juga berperan. Area Ancol yang sepi di malam hari memang rawan begal dan kriminalitas fisik. Bahaya sesungguhnya di sana adalah manusia jahat yang memanfaatkan situasi sepi, persis seperti kasus Aryah di masa lalu. Jadi, kecelakaan di Ancol adalah akumulasi dari kelelahan pengemudi, kondisi jalan, dan fenomena optik alamiah. Mengkambing hitamkan hantu Aryah hanyalah cara kita lari dari tanggung jawab atas kelalaian berkendara. Meski sains bisa membantah hantunya, trauma sejarahnya tetap nyata. Warga Betawi asli tetap menghormati area tersebut bukan karena takut setan, namun sebagai bentuk ancestral respect atau penghormatan leluhur terhadap tragedi yang pernah terjadi. Aryah harus diingat sebagai simbol perlawanan wanita terhadap patriarki feodal, bukan hantu penggoda. Ia mati mempertahankan kehormatannya, sebuah aksi heroik yang tertimbun oleh narasi mistis murahan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa musuh sebenarnya bukanlah makhluk halus, melainkan kesewenang-wenangan penguasaan dan ketidakadilan hukum. Luka sejarah Batavia ini masih relevan hingga kini sebagai pengingat moral. Lain kali Anda melintas Ancol, pastikan kondisi fisik Anda prima dan logika Anda terjaga. Jangan biarkan highway hipnosis mengambil alih, atau Anda akan menjadi bagian dari statistik kecelakaan, bukan korban hantu. Legenda si manis adalah intangible cultural heritage Jakarta yang harus diluruskan narasinya. Kita berhutang pada Aryah untuk menceritakan versi yang benar, kisah tentang keberanian, bukan ketakutan. Jembatan mungkin berubah wujud, tapi ombak Ancol akan terus berbisik tentang kebenaran yang tak bisa diredam. Hantu hanya ada di pikiran yang lelah, tapi sejarah abadi dalam catatan waktu. Berhentilah menyebar ketakutan, mulailah menyebar fakta. Jika analisis sejarah dan ilmiah ini membuka wawasan Anda baru, bagikan video ini agar nama Aryah pulih dari stigma buruknya.